Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 914. Keduanya mengeringkan pakaian masing-masing. Lalu, makan daging hewan liar untuk mengisi perut. Setelah itu, menyusuri jalan gunung berliku yang ditumbuhi rerumputan liar hingga menemukan sebuah penginapan di area wisata. Halo. Kami terpisah dengan teman-teman kami di tempat ini. Ponsel kami juga kehabisan daya. Bisakah kami meminjam telepon kalian? Teguh langsung menemui resepsionis. Resepsionis itu adalah seorang gadis muda yang baik hati. Melihat Teguh yang tidak kelihatan seperti orang jahat, dia meminjamkan teleponnya. Sesekali matanya menatap Teguh dengan sorot mata heran. Teguh tak ambil pusing dan langsung menelepon Bayangan. Bayangan, ini aku, Kak Teguh. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu di mana sekarang? Aku akan segera mencarimu. Di ujung telepon, terdengar suara yang penuh kegembiraan milik Bayangan. Setelah kembali ke ibu kota bersama sekte obat-obatan, Elang Hitam segera menemui Bayangan dan menjelaskan tentang keadaan Teguh. Hal itu membuat seluruh pasukan serigala khawatir. Jadi, ketika mendengar suara Teguh, Bayangan serasa langsung memperoleh angin surga. Aku di. Teguh langsung memberitahu Bayangan setelah melihat nama penginapan tersebut. Oke. Kak Teguh, tunggu sebentar. Akan segera kukirim seseorang ke sana. Setelah menutup telepon, Teguh segera berterima kasih kepada sang resepsionis dan kembali menunggu bersama Sena di sana. Tak lama kemudian, pasukan serigala yang bermarkas di dekat sana pun datang dan memberi hormat kepada Teguh secara resmi, Raja Serigala. Teguh mengangguk. Ayo kita pulang dulu, baru lanjut bicara. Lantas, mereka semua meninggalkan penginapan itu. Cekrek, cekrek. Di sisi lain, sang resepsionis baru tersadar, pantas saja orang itu terlihat tak asing. Ternyata dia adalah Raja Serigala Serenara. Maka dari itu, sang resepsionis langsung mengangkat ponselnya dan mengambil banyak foto, lalu mengunggah belasan publikasi di akun media sosialnya. Sementara itu di bandara ibu kota, Kak Teguh. Mata Bayangan tampak berkaca-kaca ketika melihat Teguh lagi. Dia langsung berlari mendekat dan memberikan Teguh pelukan hangat. Akhirnya kamu kembali juga. Kamu baik-baik saja, kan? Bayangan melepas pelukannya sambil memeriksa Teguh dari atas sampai bawah. Bibirnya terus melontarkan pertanyaan dengan penuh perhatian. Kamu nggak tahu saja, kami semua betulan takut saat Elang Hitam bilang kalau kamu jatuh ke lava. Kami sampai mengitari lava itu berkali-kali. Sayangnya, suhu di sana terlalu tinggi. Jangankan sampai di dasar, bahkan teknologi canggih milik pasukan serigala sekalipun sulit masuk ke sana. Teguh begitu terharu, dia tersenyum tipis. Nggak apa-apa, yang penting aku sudah kembali, kan? Pungkasnya, hehehe. Bayangan tersenyum lebar sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Lalu, dia melihat ke arah Sena yang ada di samping Teguh. Begitu melihatnya, Bayangan sontak memasang ekspresi maklum. Cek, cek, cek. Kak Teguh, kamu selalu dikelilingi wanita cantik di mana-mana, iya. Sialan, apa maksud ucapannya itu? Teguh melihat ekspresinya. Dia tahu, anak ini pasti mulai berpikir yang tidak. Karena itu, dia tak lagi menahan diri untuk memukul kepala Bayangan sambil menatapnya tajam. Berhenti bicara omong kosong. Dia sepupuku, terang Teguh dengan tegas. Bayangan tersenyum malu dan memilih untuk berhenti berbicara omong kosong. Baiklah. Teguh menatap Sena yang ada di sebelahnya, lalu berujar serius, suruh 2 tentara untuk mengantarnya kembali ke Gunung Yavana. Siap. Bayangan segera menunjuk 2 tentara elit pasukan serigala. Teguh. Sena menatap Teguh, tampak ingin bicara sesuatu, tetapi meragu. Teguh tidak tahu apa yang ingin Sena katakan. Namun, dia tetap menatapnya. Sampai jumpa, pamit Sena. Pada akhirnya, Sena tak berkata apapun dan hanya melambaikan tangan pada Teguh. Kemudian, dia menaiki mobil khusus pasukan serigala. Teguh tersenyum seraya membalas, sampai jumpa. Mobil itu pun perlahan menjauh. Ayo, Teguh ingin langsung bergerak ke istana. Ikut aku ke istana, baik.
Bayangan mengikutinya dengan senang hati, di perjalanan. Bayangan, bagaimana keadaan Serenara selama nggak ada aku? Tanya Teguh. Banyak perubahan. Wilayah barat telah diatur ulang. Pemimpin wilayah tengah dan wilayah utara yang sebelumnya menyerah, sementara pemimpin wilayah timur dan kaisar palsu melarikan diri bersama. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu keberadaan mereka. 3 orang panglima dari pasukan serigala yang menggantikan mereka sebagai pemimpin wilayah baru, lapor Bayangan dengan jujur. Wilayah Perang Selatan masih dipimpin Wira, bisa dibilang. Wilayah yang dulunya bagian wilayah barat dan negara-negara di sekitarnya, wilayah tengah, wilayah utara, serta wilayah timur, kini berada di bawah pimpinan pasukan serigala seluruhnya. Bab 915. Sekarang, pasukan serigala sudah menjadi kekuatan terbesar di Serenara. Nada suara Bayangan terdengar bangga, bagus. Teguh mengangguk puas, senyum bahagia terukir di bibirnya. Akan tetapi, dia tetap mengingatkan, Bayangan, kamu harus ingat. Serenara adalah milik semua orang, kamu dan 8 senapati harus selalu introspeksi diri. Jangan sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Tetaplah dekat dengan rakyat. Jangan pernah merendahkan mereka, pasukan serigala. Nggak boleh jadi kaisar palsu kedua, mengerti? Meskipun gaya kepemimpinan pasukan serigala memang selalu begini. Namun, Teguh tetap serius mengingatkannya, siap. Bayangan menanggapi dengan serius, Kak Teguh, jangan khawatir. Gaya kerja pasukan serigala selalu menjadi dasar utama. Nggak akan ada masalah. Teguh mengangguk dengan perasaan lega. Para pria di pasukan serigala merupakan orang-orang yang sudah Teguh bimbing secara pribadi. Bagai makan sambil menutup mata, dia tahu persis apa yang mereka pikirkan. Saat tengah berbincang, ternyata mereka berdua sudah sampai di luar istana. Yang Mulia Raja Serigala. Ketika melihat kehadiran Teguh, para penjaga pintu masuk pun bergegas memberi hormat. Teguh mengangguk. Aku ingin bertemu Kaisar, tolong laporkan padanya, ucap Teguh. Kaisar telah memberi perintah sebelumnya. Raja Serigala dapat menemuinya kapan saja tanpa perlu melapor. Mari ikuti saya. Setelah selesai bicara, seorang penjaga keluar dari barisan dan mengantar Teguh masuk istana, di Aula Yasima. Teguh, akhirnya kamu kembali. Begitu keluar, Teja tak bisa menahan senyum bahagianya ketika melihat keberadaan Teguh di istana. Gimana, lukanya sudah sembuh? Tanya Teja dengan tulus. Bukan masalah besar, Teguh mengibaskan tangan, tak ingin terpaku pada pertanyaan itu. Dia memilih langsung bertanya, Kak Teja, aku ingin bertemu guru. Apa kamu bisa membantuku? Teja memikirkannya sejenak, lalu balas bertanya, buat apa kamu bertemu guru? Aku ingin tahu. Teguh bercerita soal kejadian di Gunung Kaliputi, ekspresinya turut menjadi serius. Apa guru menyerang Sena dan mendorongnya ke dalam lava Gunung Kaliputi hari itu? Selain itu, apa perannya dalam rencana besar selama 20 tahun ini? Mendengar pertanyaan Teguh, mata Teja perlahan menyipit. Dia terdiam. Beberapa saat kemudian, sambil menghela napas dalam-dalam, dia berkata pada Teguh, aku juga nggak tahu di mana guru berada. Kalau kamu mau bertemu dengannya, aku akan coba menghubunginya. Biar dia kembali sebentar ke ibu kota untuk menemuimu. Teguh mengangguk. Kalau begitu, tolong hubungi dia sekarang ya, Kak, pintanya, baiklah. Kak Teja, aku nggak bisa lama-lama di sini. Jangan lupa beritahu padaku kalau ada kabar, ya. Setelah mengucapkan permintaan maaf, Teguh lekas mengajak Bayangan keluar dari istana. Namun, begitu keluar dari istana, mereka bertemu dengan orang yang tak terduga, Sena. Teguh terkejut dan bertanya keheranan, Sena, bukannya kamu kembali ke sekte obat-obatan? Ya. Kenapa kamu ada di sini? Ada masalah besar. Sena tampak serius seraya melanjutkan, begitu naik mobil, aku langsung menghubungi kakek. Dia bilang, ada masalah besar di dunia bela diri kuno. Teguh bertanya dengan kening berkerut, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Naiklah ke mobil dulu dan ikut aku ke sekte obat-obatan, nanti kita bicarakan ini sambil jalan. Melihat Sena yang tampak begitu serius, jantung Teguh pun ikut berdebar-debar. Jadi, dia memilih naik mobil bersama Sena. Di perjalanan, Teguh tak bisa menahan diri lagi untuk bertanya,
Sena, kamu sudah bisa ceritakan apa yang terjadi sekarang. Situasinya sangat rumit. Sena melirik Teguh sebentar. Lebih rumit dari yang kamu bayangkan, dunia bela diri kuno benar-benar sedang kacau. Teguh hanya bisa mendengarkannya dalam diam. Semenjak kita jatuh ke lava, kakek beberapa kali mencoba untuk menyelamatkan kita. Tapi, nggak berhasil. Jadi, dia marah dan memilih untuk memobilisasi sekte obat-obatan. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan di sekte obat-obatan, memanfaatkan beberapa persiapan yang dilakukan selama bertahun-tahun, kemudian menemui keluarga Yadira guna meminta penjelasan. Kedua pihak sering berselisih dan saling melukai. Tapi, waktu itu, liontin giok miliknya keluarga Ananta dicuri oleh seorang master misterius. Sejak saat itu, keluarga Yadira jadi sasaran dari ketiga keluarga lain. Tapi, Noah nggak mau mengakuinya. Karena itu, 4 keluarga besar justru memulai pertarungan luar biasa. Kakek merasa ada yang nggak beres dalam masalah ini. Saat tahu aku selamat, dia langsung memanggil semua ahli di sekte obat-obatan. Di saat yang bersamaan, Pak Tiga, tokoh terkemuka di dunia bela diri kuno, datang di tengah-tengah terjadinya kekacauan. Dia mengusulkan untuk mengadakan konferensi seni bela diri kuno lebih awal. Tujuannya untuk memilih seorang ketua aliansi bela diri kuno supaya bisa mengatur dan menyelesaikan konflik antar kekuatan-kekuatan yang ada. Teguh makin bingung usai mendengarkan ceritanya, Pak Tiga. Konferensi seni bela diri kuno. Teguh pun bergumam dalam hati, sebenarnya, ini ada apa, sih? Maka dari itu, Teguh memilih bertanya, apa itu konferensi seni bela diri kuno? Bab 916. Konferensi seni bela diri kuno, ya. Sena menjelaskan dengan sungguh-sungguh, itu kompetisi seni bela diri yang diikuti oleh semua kekuatan bela diri kuno di Serenara. Kompetisi ini diadakan setiap 10 tahun sekali. Setiap kekuatan bela diri mengirimkan perwakilan masing-masing untuk berpartisipasi. Ini juga menjadi kesempatan bagi kekuatan bela diri untuk menyelesaikan perselisihan dan membagi ulang keuntungan yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing kekuatan bela diri. Bersamaan dengan itu, ada juga aliansi seni bela diri kuno. Saat ini, kekuatan bela diri yang punya nama besar, seperti 4 keluarga besar, sekte obat-obatan, dan kekuatan di seluruh dunia, semua terdaftar dalam aliansi seni bela diri kuno. Biasanya, aliansi seni bela diri kuno sangat longgar dan nggak punya persyaratan khusus bagi kekuatan yang ada di bawahnya. Tapi, di saat-saat kritis sekelas adanya konflik di antara kekuatan bela diri, aliansi seni bela diri kuno akan turun tangan guna meredakan ketegangan dan mencegah situasinya makin memburuk. Selain itu, ketika ada kekuatan yang nggak terdaftar dalam naungan atau kekuatan dari luar negeri, aliansi seni bela diri kuno akan bekerja sama untuk menghadapinya. Teguh menanggapi dengan anggukan pelan. Melalui penjelasan Sena, Teguh mulai memahami apa itu konferensi seni bela diri kuno dan aliansi seni bela diri kuno, tapi ekspresi Sena berubah muram saat membicarakan ini. Baru-baru ini, pemimpin aliansi seni bela diri kuno seketika menghilang secara misterius. Oleh karena itu, Pak Tiga mengusulkan untuk memilih pemimpin aliansi seni bela diri kuno yang baru supaya mengambil alih situasi. Mata Teguh sontak berbinar. Pemimpin aliansi seni bela diri kuno tidak menghilang sebelum atau sesudah kejadian ini, melainkan tepat pada saat semua ini terjadi. Apakah keduanya saling berhubungan? Belum lagi, siapa sebenarnya Pak Tiga yang disebut oleh Sena? Bagaimana dia bisa memobilisasi anggota aliansi seni bela diri kuno dan memajukan pengadaan konferensi seni bela diri kuno? Teguh tak bisa memahaminya. Enggan memikirkannya lebih jauh, Teguh memilih bertanya langsung, Sena, meskipun dunia bela diri kuno mengalami kekacauan, itu nggak berhubungan denganku, kan? Lalu, kenapa kamu mengajakku ke sana? Terlepas akan statusnya sebagai bagian dari keluarga Sabel. Teguh bukanlah bagian dari dunia bela diri kuno. Kakek ingin bertemu denganmu, jawab Sena jujur. Tejasvi. Teguh berpikir sejenak dalam diam. Keduanya pun tak mengucapkan apa-apa lagi. Setibanya di Gunung Yavana, mobil itu berhenti di depan gerbang utama sekte obat-obatan. Sena mengajak Teguh turun dan langsung membawanya menuju aula sekte obat-obatan. Pak Tejasvi. Begitu melihat Tejasvi, tanpa basa-basi Teguh bertanya, aku penasaran, apa tujuanmu memanggilku ke sini?
Teguh. Tejasvi menatap Teguh lekat, lalu pelan-pelan menjawab, terlepas kamu mau mengakuinya atau enggak, keterlibatan sekte obat-obatan di tengah kekacauan ini erat kaitannya denganmu. Kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini. Ini bukan kali pertama Teguh mendengarnya bicara begini. Namun, kali ini, Tejasvi jauh lebih marah dari sebelumnya. Pak Tejasvi, mengingat Sena yang berulang kali menyelamatkannya dan berkat campur tangan sekte obat-obatan yang membuatnya tak disiksa keluarga Yadira, Teguh tak punya alasan untuk menolak. Kamu ingin aku melakukan apa? Tolong jelaskan, aku mau kamu. Tejasvi menatap Teguh dengan sorot mata dalam, terlihat kilatan asing di matanya. Memecahkan makna di balik lukisan dinding yang berada di aula bawah lava dan memahami proses kultivasi kuno di dalamnya, jelasnya. Nantinya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Setelah itu, bantulah sekte obat-obatan untuk mendapatkan posisi pemimpin aliansi seni bela diri kuno. Ini. Permintaan Tejasvi benar-benar di luar dugaan Teguh. Meski begitu, ini adalah permintaan yang saling menguntungkan. Namun, Teguh justru tersenyum getir. Pak Tejasvi, kamu nggak tahu saja. Aku sudah mengamati lukisan dinding itu berulang kali dan terus memikirkannya. Tapi, masih ada beberapa hal yang nggak bisa kupecahkan. Memahami keseluruhannya dalam waktu singkat jelas sangatlah sulit. Ketiga Teguh berkata begitu, artinya dia memang tidak memiliki kepercayaan diri yang besar akan hal tersebut. Kamu nggak perlu merasa rendah diri. Tejasvi menatap Teguh sambil mengulum senyum misterius, lalu melanjutkan, sebenarnya, di paviliun perpustakaan milik sekte obat-obatan ada buku kuno tentang lukisan dinding ini. Kalau kamu menggunakan buku kuno tersebut sebagai referensi, peluang keberhasilanmu dalam memahami lukisan itu akan meningkat. Teguh langsung merasa tertarik. Jika buku kuno seperti itu memang ada, mungkin dia mampu memahami makna lukisan dinding gua. Meski tak mengatakan apa-apa, Tejasvi tahu, Teguh sudah tertarik ketika menangkap ekspresi wajahnya. Oleh karena itu, dia segera memerintahkan Sena yang berada di sebelah Teguh, Sena, nama buku kuno itu adalah catatan rahasia misterius. Antar Teguh ke paviliun perpustakaan untuk melihatnya. Bab 917. Baik, kakek. Lantas, Sena mengantar Teguh menuju paviliun perpustakaan. Sebagai tempat penting di sekte obat-obatan yang terletak di Gunung Yavana, paviliun perpustakaan diam-diam dijaga oleh beberapa tetua sekte obat-obatan. Orang-orang biasa akan kesulitan menjangkaunya. Itu, di sana, Sena menunjuk ke sebuah paviliun yang letaknya tak begitu jauh. Teguh mendongak untuk melihat. Itu adalah bangunan paviliun bergaya kuno yang khas. Dengan cat putih, genting merah, serta atap yang menjulang tinggi, membuat bangunan tersebut bernuansa kuno yang menarik. Membuat orang lain ingin melihatnya lebih dekat. Sesampainya di depan paviliun perpustakaan, seorang murid sekte obat-obatan berjubah putih keluar dari dalam. Bagian dadanya terhias bordiran lambang tungku obat berwarna emas. Ini adalah simbol murid dari keturunan langsung sekte obat-obatan. Orang ini merupakan murid terbaik di generasi ketiga, cucu dari sesepuh agung sekte obat-obatan sekaligus satu dari 5 ahli muda teratas di sekte obat-obatan, Yardan Sabel. Di saat yang sama, dia juga salah seorang yang paling sering mencemooh Sena di belakang. Diam-diam, dia juga meremehkan Teguh. Menurutnya, Teguh hanyalah anak terlantar dari keluarga Sabel. Tak punya kekuatan, bahkan meridiannya pun berhasil diputus oleh Noah. Benar-benar pecundang besar. Sena. Begitu melihat keduanya, ekspresi muak langsung terlintas di wajah Yardan. Apa yang mau kamu lakukan di paviliun perpustakaan bersama pecundang ini? Jangan bilang, kamu mau bawa orang asing ke paviliun perpustakaan. Selesai bicara, Yardan langsung menghampiri Teguh. Menghalangi jalannya dengan wajah angkuh. Maksudnya sangat jelas terbaca. Yardan ingin menghentikan Teguh. Yardan, tahu apa yang sedang direncanakannya? Sena langsung mendengus dingin. Sekte obat-obatan dan keluarga Sabel memiliki asal-usul yang sama. Sebagai anggota keluarga Sabel, bagaimana bisa Teguh disebut orang asing? Cih. Mendengar ini, Yardan langsung memasang ekspresi mencemooh. Lantas, berkata dengan nada menghina, keluarga Sabel itu cuma sampah yang dihancurkan 4 keluarga besar. Masa mereka sudah habis? Mana bisa dianggap punya asal-usul yang sama dengan sekte obat-obatan? Maaf, harus kuakui. Plak.
Sebelum dia selesai bicara, Teguh yang lebih dulu menamparkan keras wajahnya. Kehancuran keluarga Sabel selalu menjadi luka tersendiri dalam hati Teguh. Berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Teguh tak bisa menoleransinya. Sekalipun dia tak punya kekuatan, dia harus tetap membela diri dan keluarga Sabel. Boleh saja Teguh tidak punya kekuatan, tetapi rasa beraninya tak boleh hilang. Kamu, Teguh, cari mati kamu. Yardan sontak murka. Wajahnya yang putih sudah berubah merah padam. Matanya memancarkan kebencian mendalam. Sebagai keturunan langsung serta cucu dari Tafik, sesepuh agung sekte obat-obatan, Yardan terbiasa mendominasi di sini. Hanya dia yang boleh memukul orang. Tak ada yang berani melukai ataupun menyakitinya. Namun, sekarang, dia malah dipukul oleh seseorang yang Yardan anggap pecundang. Terlebih lagi, di wajahnya. Ini adalah tantangan. Ini termasuk penghinaan. Wush. Seketika itu juga, Yardan langsung menghimpun energi di tangan kanannya dan menyerang Teguh. Dilihat dari tingkat konsentrasi energi, tampaknya Yardan sudah mencapai tahap akhir alam bela diri master. Sena sudah tak menyukai Yardan sejak lama. Melihat Yardan yang ingin menyerang Teguh, dia langsung menepis telapak tangan pemuda itu tanpa ragu. Kamu sendiri yang cari masalah. Yardan mendengus dingin ketika melihatnya. Senyum licik terulas di bibirnya. Seiring dengan itu, dia mulai meningkatkan kekuatan di tangan. Baf! Dalam sekejap, kedua telapak tangan Yardan dan Sena saling bertabrakan. Yardan merasakan kekuatan luar biasa dan tenaga yang tak terbendung. Dalam waktu singkat, 80% energinya pun hancur. Pada akhirnya, dia terlempar mundur dan jatuh di tangga dengan keras. Kamu, Yardan menyeka darah di sudut bibirnya. Matanya menatap Sena dengan binar kaget. Ekspresinya penuh kebingungan. Sena, kamu benar-benar sudah menembus alam bela diri raja. Ucapnya sambil menunjuk Sena. Bab 918. Alam bela diri raja. Di antara para generasi muda, kasus ini bisa dibilang langka. Yardan pun menetapkan target kecil untuk dirinya sendiri, yakni mencapai alam bela diri raja dalam waktu 3 tahun. Tak pernah dia sangka sebelumnya. Sena, yang selalu dia anggap remeh, ternyata sudah melangkah lebih jauh. Menjadi murid terbaik sekte obat-obatan yang lebih kuat darinya. Sungguh ironis. Hal ini berhasil membuat Yardan merasa kaget sekaligus kesal. Yardan. Sena tak terlalu memikirkannya seperti Yardan. Setelah memukul mundur Yardan, dia pun berujar dengan suara bernada dingin, Teguh adalah tamu terhormat di sekte obat-obatan. Kakek memberinya tugas penting. Jadi, buang jauh-jauh pikiran jahatmu. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kasar padamu. Yardan bangkit dengan susah payah. Berjalan dengan kaki pincang. Dia tak mengatakan apa-apa lagi. Namun, ketika melewati Sena dan Teguh, mata Yardan menatap tajam ke arah mereka berdua. Seandainya tatapan bisa membunuh orang, mungkin mereka berdua sudah tewas saat ini. Teguh, mohon maaf, ya. Sambil melirik ke arah perginya Yardan, Sena menjelaskan dengan nada penuh penyesalan, dia cucu dari sesepuh agung sekte obat-obatan. Namanya Yardan. Dia memang sombong dan suka menggertak orang lain di sini. Nggak apa-apa. Teguh menggelengkan kepala, tak mau ambil pusing. Teguh hanyalah seorang flamboyan. Meski agak kuat, tetap saja tak akan bisa menciptakan perubahan besar. Keduanya pun memasuki paviliun perpustakaan. Sena langsung membawa Teguh menuju rak buku yang berada di bagian dalam. Lalu, berjinjit untuk mengambil buku rahasia dari rak paling tinggi, yaitu catatan rahasia misterius. Ini bukunya. Sena menyerahkan buku itu kepada Teguh. Teguh menerima tanpa langsung membukanya. Apa aku boleh berkeliling dan melihat-lihat buku-buku kuno itu dulu? Teguh bertanya sembari menuju buku-buku kuno yang berjejer rapi. Tentu saja, sudah pasti Sena tak akan melarangnya. Setelah itu, Teguh pun mulai berkeliling di paviliun perpustakaan tersebut. Langsung saja, Teguh melihat sejumlah buku kuno yang tampak mencolok, antara lain, panduan kultivasi Ki, cara cepat pengumpulan Ki, poin penting Ki dalam teknik pukulan, dan lain sebagainya. Rupanya, ini adalah buku-buku kuno rahasia yang menjelaskan tentang Ki beserta proses kultivasi yang sesuai. Selain itu, di rak masih ada beberapa buku yang menjelaskan proses serupa, seperti
pukulan api, dan pukulan langit cerah. Teguh mengambil beberapa buku dan melihat-lihat daftar isinya. Dia langsung menyadari, buku-buku ini memberi penjelasan yang cukup mendalam tentang cara melakukan proses kultivasi Qi. Ini membuat Teguh merasa cukup terpukau. Tentu dia pribadi tidak butuh teknik-teknik ini untuk melakukan proses kultivasi Qi. Namun, sebagai pemimpin pasukan serigala dan makin banyaknya kehadiran kekuatan bela diri kuno sekarang, dia pun sadar. Tanpa kekuatan sebanding, Serenara pasti akan menjadi kacau balau. Teguh tak ingin itu terjadi. Oleh karena itu, penting bagi bayangan, 8 senapati, elang hitam, dan yang lainnya untuk segera menguasai Qi serta menembus alarm bela diri. Setelah berhasil menembus alam bela diri, setidaknya mereka akan bisa membantunya. Memikirkan ini, Teguh memutuskan untuk mencatat semua buku rahasia tersebut. Lalu, kembali ke aula utama Sekte Obat-obatan bersama Sena. Gimana? Melihat kedatangan Teguh dan Sena setelah sekian lama, Tejasvi tahu bahwa mereka pasti telah menghabiskan banyak waktu di paviliun perpustakaan. Alih-alih terkejut, dia justru melempar tanya dengan bangga, koleksi paviliun perpustakaan Sekte Obat-obatan banyak, kan? Sangat amat banyak, timpal Teguh. Hahaha. Tejasvi sontak tertawa puas. Pak Tejasvi, aku bisa pergi ke Gunung Kaliputi lagi. Tapi, aku ada permintaan kecil, ucap Teguh tanpa ragu. Oh. Bab 919. Tejasvi sontak mengerutkan kening. Katakan. Sebelum berangkat ke Gunung Kaliputi, aku mau pinjam sejumlah buku proses kultivasi lagi. Teguh ingin segera memberikan teknik-teknik proses kultivasi itu kepada bayangan dan lainnya untuk dipraktikkan. Makin cepat mereka menerobos ke alam bela diri, tentu makin cepat juga mereka dapat membantunya. Nggak masalah, jawab Tejasvi tanpa ragu, baiklah. Teguh merasa lega, lalu kembali bertanya, gimana kalau kita ketemu di pintu masuk Gunung Kaliputi 2 hari lagi? 2 hari lagi, ya, boleh. Tejasvi menyanggupi dengan senang hati. Kini, semuanya telah disepakati. Selanjutnya, Teguh memberi tahu Sena mengenai buku-buku proses kultivasi apa saja yang telah dia pilih tadi. Meminta bantuan wanita itu untuk mengambilkannya. Teguh. Sena menyerahkan setumpuk buku proses kultivasi kepada Teguh seraya berkata, kamu masih belum pulih benar dari cederamu. Tapi, kamu adalah orang penting yang bisa memahami lukisan dinding. Kakek memintaku untuk ikut denganmu. Jadi, kita bisa saling membantu. Teguh tentu tidak merasa keberatan sama sekali. Keduanya kembali ke ibu kota bersama-sama dan segera menemui bayangan. Kak Teguh. Wajah gelap bayangan tampak senang. Ini untukmu, Teguh memberikan salah satu buku proses kultivasi yang dipilihnya dengan cermat kepada bayangan, kemudian berpesan, pilihlah tentara terbaik di pasukan serigala. Tentara yang punya kekuatan, bakat, dan karakter paling unggul. Dorong mereka untuk berlatih dengan giat supaya bisa mengolah Qi dan menerobos ke alam bela diri sesegera mungkin. Akan lebih baik kalau kamu bisa membentuk sebuah tim tempur bela diri kuno milik pasukan serigala. Buku rahasia alam bela diri. Tim tempur bela diri kuno. Kedua hal itu berhasil meningkatkan antusiasme bayangan hingga tak mampu berkata-kata. Selama ini, dia selalu mengikuti Teguh. Membantunya untuk menyelesaikan masalah, mencegah berbagai ancaman, serta menggagalkan berbagai konspirasi musuh. Namun, seiring dengan makin kuatnya musuh Teguh, terutama para ahli alam bela diri yang datang belakangan ini, bayangan dan pasukan serigala jadi merasa tak berdaya. Pertempuran di markas keluarga Yadira adalah contoh nyatanya. Hal ini membuat bayangan tersadar, mereka perlu meningkatkan kualitas diri agar tetap bisa menjadi tangan kanan Teguh. Namun, latihan kultivasi untuk mengolah Qi sangat sulit dilakukan. Banyak Grandmaster dan Grandmaster Agung di pasukan serigala yang berlatih siang dan malam. Namun, tak ada dari mereka yang berhasil menembus ambang batas kekuatan tersebut, sehingga mereka semua menjadi sangat frustrasi. Dengan buku-buku rahasia ini, semuanya akan berbeda. Kak Teguh, jangan khawatir. Bayangan menerima buku rahasia proses kultivasi alam bela diri tersebut, kemudian menepuk dadanya penuh semangat dan berkata, ini berhubungan dengan hidup dan matinya pasukan serigala. Aku pasti akan melakukannya sebaik mungkin. Aku yakin dalam waktu dekat, kita pasti bisa membentuk tim tempur bela diri kuno milik pasukan serigala.
Bayangan berusaha meyakinkan Teguh. Teguh menepuk pundaknya sembari tersenyum tipis. Aku percayakan tugas ini kepadamu. Kamu bisa pilih orang dan membuat pengaturan sendiri. Jangan ragu, baik. Setelah selesai memberikan instruksi, Teguh dan Sena bergegas meninggalkan ibu kota dengan pesawat khusus. Sementara itu, di kota Senggigi, Elang Hitam, Harton, dan Jesa sudah menunggu di bandara. Yang Mulia Raja Serigala. Ketika melihat Teguh lagi, Elang Hitam tak mampu menahan rasa harunya. Aku tahu kamu nggak akan mati begitu saja. Hari itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Teguh terjatuh ke dalam lava. Namun, dia yang tak bisa berbuat apa-apa pun terpaksa kembali bersama Sekte Obat-obatan untuk memberi tahu bayangan. Kemudian, dia kembali ke kota Senggigi. Teguh hanya mengulum senyum, tak membahas masalah ini lebih lanjut. Kemudian, Teguh mengeluarkan buku rahasia proses kultivasi yang sesuai dengan karakter ketiganya dari Saku. Terima kasih atas bantuan kalian bertiga selama ini, ya. Ini adalah buku rahasia proses kultivasi, bisa membimbing kalian untuk berlatih kultivasi Ki hingga bisa menembus alam bela diri dengan cepat. Ki, alam bela diri. Bola mata Elang Hitam seketika bergetar kala mendengar dua kata itu, dia sudah melihat dan merasakan sendiri betapa mengerikannya kekuatan Master Alam Bela Diri. Elang Hitam turut merasakan ketidakberdayaan yang jauh lebih kuat dibandingkan saat menghadapi bayangan. Karena itu, dia makin mengidamkannya. Cerita bersambung.